Judulnya adalah Kemenangan Daud dan Pegawai-pegawainya Daud. Itu judul di dalam 1 Tawarid 18. Kalau judulnya ada sudah mentereng, saudara, ini membuat kita semakin excited ya. Ini daftar kemenangan Daud. Nah, kita akan melihat mengapa Daud bisa mendaftarkan dan didaftarkan kemenangannya. Ayat yang ke-13 dikatakan begini. Lalu ia menempatkan pasukan-pasukan pendudukan di Edom sehingga seluruh Edom diperbudak oleh Daud. Nah, ini ayat yang penting ya. Ayat yang penting ini yang bagian terakhir ini. Tuhan memberi kemenangan kepada Daud kemanapun ia pergi berperang. Pantes saja, saudara, Daud mengalami banyak sekali kemenangan-kemenangan. Mengapa? Karena jelas-jelas dikatakan bahwa Tuhan sendiri yang memberi kemenangan kepada Daud. Ya, saya lihat dari beberapa terjemahan, salah satunya dikatakan bahwa Tuhan yang menolong, Tuhan yang membantu Daud untuk mengalami kemenangan-kemenangan. Nah, Bapak Ibu Saudara sekalian, dalam hidup kita dikelilingi banyak keluarga, kita dikelilingi banyak sahabat dan teman ya. Lihat-lihat Saudara, kalau teman-teman kita itu kuat, teman-teman kita itu mentereng, teman-teman kita itu hebat, maka kalau teman-teman kita itu atau keluarga kita yang membantu kita, maka kita tidak perlu khawatir lagi. Kenapa? Karena dia hebat. Nah, lebih-lebih kalau yang menolong dan membantu kita, Tuhan semesta alam. Dia bukan hanya hebat, tapi dia adalah raja di atas segala raja yang hebat. Maka tentu ada jaminan 100% untuk kita mengalami kemenangan-kemenangan. Kita punya teman, punya keluarga yang hebat, kadang-kadang dia mampu, tapi dia tidak mau menolong kita. Sekali lagi, kadang-kadang keluarga kita, teman kita, ya banyak yang mampu, tetapi belum tentu dia mau menolong kita. Tetapi Tuhan kita, yang kita kenal di dalam nama Yesus, di mana kalau kita percaya kepadanya, kita bukan lagi disebut sebagai hamba, kita bukan lagi sekedar disebut sebagai umat Tuhan atau jemaat Tuhan, tapi Alkitab dengan jelas Yohanes 1 ayat 12 mengatakan bahwa kita diberi hak, diberi kuasa, diangkat sebagai anak-anak Allah. Pertanyaannya, mau enggak sih Tuhan itu, Bapa yang di sorga itu memberikan kemenangan kepada kita? Oh, mau banget, saudara. Bukan hanya mau, tapi mau banget, saudara. Ya, di sini ada beberapa Bapak Ibu, ya, bukan beberapa, semuanya yang saya nampak di layar, semuanya udah pada punya anak, ya. Oke, yang saya nampak di layar saya, semuanya sudah pada punya anak, ya. Kita suka nggak sih membantu anak kita kalau anak kita membutuhkan bantuan? Oh, suka banget. Bahkan kalau anak kita pun tidak membutuhkan bantuan, kita ini kadang-kadang ya sok kepo ya, kepingin aja membantu anak-anak kita. Nah, kalau kita manusia yang Alkitab bilang begini, ya kan, manusia yang jahat tahu melakukan yang baik untuk anak-anaknya, apalagi Bapa di sorga. Bapa di sorga Maha tahu, Bapa di sorga Maha kuasa, Bapa di sorga Maha hadir. Jadi Daud itu mengalami kemenangan-kemenangan terhadap semua musuh-musuhnya karena ditolong oleh Tuhan, karena dibantu oleh Tuhan, sehingga dikatakan Tuhanlah yang memberikan kemenangan. Ya, Daud itu punya strategi perang yang penting. Ya, dia punya pasukan perang yang luar biasa, saudara, yang hebat, saudara. Tapi dengar, tanpa Tuhan. Ya, kita udah lihat sudah di Alkitab, tanpa Tuhan, meskipun punya strategi penting, punya pasukan yang hebat, saudara, tanpa Tuhan, nothing, saudara. Kita sudah melihat
Bagaimana pasukan-pasukan yang hebat itu ketika berperang, saudara, kalau Tuhan tidak memberikan kemenangan, maka dia akan mengalami namanya kekalahan. Ya, kita sudah belajar bagaimana seorang raja bernama Sanherib. Sanherib itu ateis, tidak percaya dewa, tidak percaya Tuhan. Kalau berperang, Sanherib ini luar biasa hebatnya. Dia lihat rumah-rumah Tuhan, dia lihat tempat-tempat berhala, semuanya diserbu sama dia, ya. Semuanya diserbu, dijarah dan dikalahkan. Itu betapa hebatnya Sanherib. Dan di Alkitab dikatakan Sanherib itu mengalahkan 54 kota berkubu, ya, yang ada di sekitar Yerusalem itu. Tetapi ketika Sanherib mau berperang kepada Hizkia, ya kan, yang kekuatannya tidak seberapa, saudara. Hizkia ketakutan, saudara. Tetapi ketika Hizkia berharap kepada Tuhan, mengandalkan Tuhan, meskipun kekuatannya tidak seberapa, tetapi kita lihat kalau Tuhan yang menyertai, Tuhan yang memberikan kemenangan, Tuhan yang menolong, maka musuh sehebat apapun itu bisa dikalahkan. Dan akhirnya apa? Sanherib berhasil dikalahkan oleh Hizkia. Hizkia mengalami kemenangan melawan Sanherib yang kekuatannya luar biasa hebat. Maka itu Bapak Ibu Saudara sekalian, pesan Tuhan yang pertama melalui 1 Tawarikh pasal yang ke-18 ini, mari kita andalkan Tuhan di segala jalan hidup kita. Kemarin Pendeta Deborah Kristanto sudah menyampaikan tentang hikmat, ya kan? Hikmat tentu bukan hikmat duniawi, tentu adalah hikmat Tuhan. Hikmat Tuhan itu apa? Hikmat Tuhan itu adalah takut akan Tuhan. Hikmat Tuhan itu apa? Hikmat Tuhan itu adalah firman Tuhan yang dipraktekkan. Maka itu mari Bapak Ibu Saudara sekalian, kita punya strategi itu betul. Kita semangat bekerja itu betul. Itu memang ada bagian-bagian kita, tetapi jangan dilupakan bagian kita yang terpenting dari semua itu, libatkan Tuhan. Andalkan Tuhan di segala jalan hidup kita. Di dalam Ulangan pasal 8 ayat 17 dan ayat 18, ini ayat yang mentereng sekali, dikatakan begini, maka janganlah kau katakan dalam hatimu, kekuasaanku dan kekuatan tanganku lah yang membuat aku memperoleh kekayaan ini. Tetapi haruslah engkau ingat kepada Tuhan Allahmu, sebab dialah yang memberikan kepadamu kekuatan untuk memperoleh kekayaan dengan maksud meneguhkan perjanjian yang diikrankannya dengan sumpah kepada nenek moyangmu seperti sekarang ini. Jadi Alkitab memperingatkan kepada kita, jangan sekali-kali kita sombong dengan mengatakan karena aku hebat, maka aku boleh ada sebagaimana aku ada hari ini. Ya, beberapa hari yang lalu saya membaca sebuah artikel bagaimana seorang pria yang begitu hebat, dia tidak takut sama siapa saja. Dia merasa dirinya super, saudara. Satu kali, saudara, ketika dia melewati perlintasan kereta api, saudara, dia mengalami kecelakaan, dan kedua kakinya kelindes, saudara, sama kereta api, dan Tuhan masih memberi kehidupan, ya. Dua kakinya hilang, saudara, kena lindes kereta api, dan dia berkata, gara-gara kena lindes kereta api, sekarang dia bertobat. Dia merasa dirinya yang hebat ini itu tidak ada apa-apanya. Kita ini tanpa Tuhan benar-benar, saudara, nothing, saudara. Maka itu saya mengapresiasi kerendahan hati Bapak Ibu sekalian mau join di dalam doa ini. Ini adalah bukti apa? Bukti bahwa Bapak Ibu sekalian semuanya mengandalkan Tuhan, mengakui bahwa tanpa Tuhan nggak ada apa-apanya. Kalau Bapak Ibu boleh berada sampai hari ini di titik ini, itu juga merupakan pengakuan daripada Bapak Ibu semuanya karena Tuhan, ya, luar biasa.
Mari kita lihat bagian yang kedua. Bagian yang kedua dari 1 Tawarik pasal 18 ayat yang ke-11. 1 Tawarik pasal 18 ayat ke-11 dikatakan begini. Juga barang-barang ini dikhususkan Raja Daud bagi Tuhan, bersama-sama perak dan emas yang diangkutnya dari segala bangsa, yakni dari Edom, dari orang Moab, dari Bani Amon, dari orang Filistin, dan dari orang Amalek. Ya, itu daftar nama-nama Edom, Moab, Amon, Filisti, Amalek itu adalah daftar negara-negara atau kerajaan-kerajaan musuh-musuh besar yang berhasil ditaklukkan oleh Daud. Ya, nah karena Daud berhasil mengalahkan kerajaan-kerajaan yang besar itu, tentu dia mendapatkan harta benda dan harta kekayaan yang semakin melimpah ruah. Ya, pada zaman itu kalau peperangan dimenangkan, maka wilayah-wilayahnya juga semakin luas. Ingat, hampir setiap pagi saya mendoakan Bapak Ibu sekalian, atau mungkin Bapak Ibu sekalian juga ada yang berdoa secara pribadi, minta daerah-daerah wilayah-wilayahnya dan kekuasaan-kekuasaannya diperluas. Dan saya percaya wilayah dan kekuasaan kita bisa diperluas oleh pertolongan daripada Tuhan. Tetapi melalui ayat yang ke-11 ini, Tuhan mau ingatkan kita, kalau kita memperoleh semuanya itu, pakailah semua itu untuk kemuliaan nama Tuhan. Amsal 10 ayat yang ke-16, saya tidak pernah lupa akan ayat ini. Dikatakan begini, upah pekerjaan orang benar membawa kepada kehidupan, tetapi penghasilan orang fasik membawa kepada dosa. Artinya apa? Kalau kita memperoleh kemenangan, kita memperoleh kekayaan, kita memperoleh kedudukan, kita memperoleh kuasa yang hebat, tanpa Tuhan itu bisa terjadi loh Bapak Ibu sekalian ya. Tanpa Tuhan itu bisa terjadi. Tapi kalau itu dilakukan tanpa Tuhan, pasti semuanya itu akan dipakai untuk membawa hidupnya kepada dosa. Sadar atau tidak sadar ya, kita udah dengar ya. Duitnya tambah banyak, kedudukannya makin mentereng, ya punya istri satu kurang, kemudian tambah lagi istri yang lain. Udah 2 kurang, tambah lagi 3. Hidupnya udah kaya raya karena kurang Tuhan, karena nggak ada Tuhan, ya maaf, karena nggak ada Tuhan, maka masih perlu yang namanya narkoba, perlu lagi yang namanya hal-hal untuk memuaskan diri kita, yaitu hal-hal yang berbau dosa. Itu Bapak Ibu sekalian, kalau tidak mengandalkan Tuhan, maka prestasi kita pasti akan membawa kita kepada dosa. Maka itu Bapak Ibu sekalian, untuk melihat bedanya orang memperoleh kekayaan, memperoleh kedudukan, memperoleh prestasi karena Tuhan atau bukan, itu dapat dilihat daripada buahnya apa yang dia kerjakan, ya. Kalau semuanya dipakai, saudara, untuk hal-hal yang baik, untuk hal-hal yang benar, makin cinta kepada keluarganya, kemudian makin cinta kepada Tuhan, nah itu pasti prestasi yang dicapai itu karena Tuhan. Tapi kalau kemudian kita udah naik pangkat, naik kedudukan, dapat penghasilan, bonus makin banyak, dan hidupnya makin jauh daripada Tuhan, juga keluarga jadi kacau, pasti itu berkat tidak mengandalkan Tuhan, tapi mengandalkan kekuatan sendiri. Ya, hari ini kita belajar 2 hal. Yang pertama, mari Bapak Ibu sekalian andalkan Tuhan di segala jalan hidup kita. Kalau kita mengandalkan Tuhan, maka Tuhan akan memberi kemenangan. Tuhan akan menolong kita di segala jalan kita. Kalau kita ngadepi musuh-musuh yang besar seperti Daud itu, saudara, menghadapi Amalek, menghadapi Amon, menghadapi Moab, menghadapi Edom, saudara, Tuhan yang akan memberikan kemenangan untuk mengalahkan musuh-musuh kita yang menurut kita sangat ruwet dan tidak mungkin terselesaikan. Yang kedua,
Mari Bapak Ibu sekalian, pergunakan semua prestasi yang Tuhan percayakan kepada kita untuk memuliakan nama Tuhan, untuk melakukan hal-hal yang benar. Amin. Mari kita berdoa. Materaikan setiap benih kebenaran firman Tuhan, ya Aba, ya Bapa. Ajari terus kami kebenaran firman Tuhan, dan Roh Kudus tolong kami untuk hidup kami terus mengandalkan Tuhan. Dalam nama Yesus kami sudah berdoa. Haleluya. Amin.